Tasawuf. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan karunia Allah yang mana yang kalian dustakan. Ayat Al-Quran ini setelah ini di dalam surat Ar-Rahman akan diulang-ulang terus-menerus hampir-hampir setiap setelah satu ayat. Jika di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala mendaftar karunia-Nya atau nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada manusia secara beruntun sebelum kemudian memungkasinya dengan ayat ini, maka setelah manusia tersentak dan menyadari betapa besarnya karunia Allah ini, Allah selalu mengingatkannya setiap menambah panjang daftarnya dengan satu demi satu karunia lagi. Ayat ini tampil dalam satu bentuk yang secara tata bahasa diarahkan kepada dua objek atau dua kelompok mukhatab, address dari pembicaraan ayat ini. Dua objek apakah yang dituju oleh ayat ini? Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada kelompok manusia dan kelompok jin. Ini kemungkinan adalah tafsir yang paling kuat, mengingat pertama, setelah ini Allah akan mengadres atau mengajak bicara secara eksplisit manusia atau kelompok manusia dan kelompok jin. Yang kedua, dikisahkan bahwa suatu kali Rasulullah hadir di tengah para sahabat dan mengatakan bahwa dia semalam telah membacakan surat Ar-Rahman di hadapan para jin. Yang para jin itu mengkonfirmasi bahwa mereka sama sekali tidak mendustakan karunia-karunia atau nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Sedikit tentang makhluk jin. Makhluk jin hidup seperti manusia. Mereka bergaul satu sama lain, saling menikah, saling memiliki anak, dan seterusnya. Juga memiliki ikhtiar, kemampuan memilih, karsa bebas seperti manusia, sehingga Allah juga di dalam ayat lain mengatakan bahwa jin memiliki kewajiban untuk juga beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah SWT. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat ini berusaha menggugah kesadaran jin dan manusia akan begitu banyaknya karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka, agar mereka tidak lupa, agar mereka terus bersyukur, agar mereka terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang sifat utamanya adalah Maha Rahman, Maha belas kasih. Setelah ini kita akan menggali pesan surat-surat Ar-Rahman yang hampir-hampir setiap satu ayat akan disusul oleh ayat yang sama, yaitu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan saja ayat ini menyentak kesadaran semua manusia dan jin, tapi sekali lagi komposisi Ar-Rahman adalah satu komposisi yang puitis, yang diantara salah satu hikmahnya adalah untuk menyangkal cemooh dari orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran disusun dengan bahasa orang Ajam, bukan bahasa orang Arab. Dengan cara itu mereka ingin mengatakan bahwa kualitas Al-Quran adalah rendah, dan karena itu tidak mungkin dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ar-Rahman diturunkan untuk membuktikan betapa tingginya sastra Al-Quran, begitu indahnya komposisi Al-Quran, sehingga dengan demikian tuduhan kaum kafir itu terbukti sebagai tuduhan yang tidak berdasar.